Oke. Ya, jadi untuk neraca panas ini saya akan bagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama ini pendahuluannya terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke main course-nya ya, yaitu neraca panas, maka saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari neraca panas itu sendiri. Ya, komponen apa saja yang sekiranya ada di dalam neraca panas. Ya, di mana salah satu yang terpenting itu yang Bapak Ibu lihat di judulnya, yaitu entalpi, Bapak Ibu ya. Nah, eh, mungkin sedikit ini ya, cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal di neraca panas itu sendiri, ya Bapak Ibu sudah belajar kan ya kemarin kalau nggak salah tentang temperatur ya, dengan Bu Aning di prinsip dasar eh, neraca massa, betul? Apakah sudah dipelajari Bapak Ibu sekalian? Halo? Iya, ada Apa suara dibahas sedikit, Iya, Bu. ada Bu. sudah ada ya? Oke, ya. Nah, jadi di apa bagian temperatur itu nanti kita akan mengenal berbagai macam temperatur Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang Celcius itu yang paling umum kita gunakan, kemudian ada Kelvin ya. Jadi kalau Kelvin ini itu adalah absolut temperatur ya dari Celcius. Kemudian ada lagi kalau kita misal ke apa namanya ke negara-negara barat itu mereka akan pakai yang namanya Fahrenheit ya atau derajat F di mana absolutnya disebut dengan Rankine, Rankine gitu misalnya ya. Kenapa hal itu penting? Karena nanti kita akan pakai banyak sekali eh, data-data tersebut nanti ya kita akan banyak sekali pakai temperatur begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk neraca massa sendiri itu apakah sudah pernah diberikan bukunya ya Bapak Ibu ya? Buku yang harus Bapak Ibu punya ya. Apakah sudah diberikan oleh Bu Ani? Kalau saya sendiri belum dapat, Bu. Belum ya? Oke, bentar saya coba share. Sorry, saya coba share Bapak Ibu. Eh, Kenapa saya minta Bapak Ibu untuk memiliki buku ini? Karena nanti semua data yang kita pakai selama proses apa ya perhitungan raca panas ini itu kita pakai buku ini Bapak Ibu. Ini masih saya taruh di chat ya di chat box ini masih loading ya nanti Bapak Ibu bisa download dari situ ya karena kita akan menggunakan buku ini untuk neraca panas nantinya ya. Oke, jadi kalau saya boleh tahu nih, saya mau dengar suaranya Bapak Ibu ya, karena kok sepi-sepi gitu ya. Nah, ini apa sih yang sudah dipelajari di neraca massa? Kalau saya boleh dengar cerita Bapak Ibu sekalian. Silakan, siapa yang mau volunteer? Saya aja Bu, bisa Bu. Ya, silakan Pak Rian. Ya Bu, jadi yang sudah kami pelajari secara garis besar mungkin ya yang akan saya sampaikan. Pertama kami belajar tentang eh, besaran pokok, dimensi besaran itu. Terus kami belajar tentang cara mengonversi berdasarkan satuan yang ditanya atau diminta. Terus kita belajar tentang perhitungan raca massa ya, raca massa total dan raca massa masing-masing komponen Bu. Tujuannya Jadi apa, Pak eh, Rian, untuk mempelajari neraca massa itu? untuk sekilas sih yang saya tangkap untuk mengetahui input dan output dari suatu proses. Jadi kita bisa tahu proses itu kira-kira steady state atau enggak. Karena kalau dia unsteady state berarti ada yang loss berarti Bu. Itu sih yang Oke. saya tahu. Ya, jadi mungkin saya perjelas sedikit. Jadi kenapa kita memerlukan ya neraca massa di sini? Itu karena untuk kita bisa tahu apakah proses ini tuh efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Ya, karena kan pastinya suatu sistem itu pastinya akan ada spesifikasinya. Oh, yieldnya tuh harusnya sekian, gitu ya. Rendemennya harus sekian. Kemudian
dia harusnya menghasilkan sekian. Nah, dengan menggunakan neraca massa itu kita bisa mengetahui apakah memang proses aktual kita itu memang sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di kantor ya, di pabrik begitu ya, melihat dari neraca massanya ini kok nggak balance gitu ya, kok ada yang kurang. Berarti di proses Bapak Ibu ini ada yang nggak beres. Begitu, ada yang perlu diperbaiki. Nah, jadi dari situ ya, itu mungkin gambaran besarnya. Dan itu juga sama seperti neraca panas. Ya, jadi neraca panas ini tuh melihat energi yang kita pakai nantinya. Biasanya nanti akan mengarah ke sana. Ya, karena kalau misal kok energi yang dipakai kok banyak banget ya. Nah, itu berarti nanti mungkin ada proses-proses tertentu untuk optimasi energi kayak gitu. Ya, apakah nanti oh jangan-jangan ada yang bocor nih. Makanya kok dibutuhkan banyak, padahal harusnya kalau berdasarkan hitungan saya butuh steam cuma 10 ton sejam. Kok jadi 15 ton nih sejam? Berarti ada yang nggak beres dengan sistem Bapak Ibu. Ada yang bocor gitu. Nah, jadi dari neraca panas, neraca massa itulah kita tahu bahwa proses Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan atau tidak begitu. Ya. Nah, di sini saya barusan saja, ini kayaknya sudah kesen ya, buku Himmelblau Bapak Ibu. Nah, ini adalah buku yang akan kita pakai untuk neraca panas. Ya, sebenarnya untuk neraca massa juga, cuma memang kalau untuk neraca massa, data-data di dalam appendix-nya mereka ini nggak terlalu banyak dipakai. Tapi kalau untuk neraca panas, ini appendix-nya sangat-sangat dipakai Bapak Ibu. Jadi mohon di-download. Ya. Oke, terus kemudian jika saya nanti ya di tengah-tengah saya menjelaskan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan langsung saja Bapak Ibu ditanyakan. Dan kalau misal saya bicara terlalu cepat juga tolong di stop ya. Kemudian nanti saya bisa memperlambat tempo saya karena biasanya saya kalau udah asik gitu ngomongnya tambah cepat gitu Bapak Ibu. Ya, oke, saya mulai aja. Saya share screen lagi. Ya, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu ya PowerPoint saya. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu masih ingat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Aning ya yang lalu ya, bahwa suatu proses itu pasti akan memiliki input dan output. Ya, ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Ya. Dan kalau di neraca massa kita belajarnya massa yang masuk itu sama dengan massa yang keluar gitu ya. Massa yang masuk dalam proses akan sama dengan massa yang masuk ke luar proses, maka di sini kita akan belajar panas yang masuk ya akan sama dengan panas yang keluar. Seperti itu. Itu konsep paling simpelnya Bapak Ibu kalau steady state kondisinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, sebentar. Ya. Jadi ada energi yang masuk dalam proses, ya ada pula energi yang keluar dari proses. Ya, di tengah-tengah inilah yang kita sebut dengan proses. Nah, ada dua tipe kondisi, Bapak Ibu. Ya, kondisi yang pertama steady state. Ya, saya yakin semua sudah tahu bahwa kalau steady state ini ya yang tadi saya sebutkan ya, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar sehingga deltanya itu sama dengan 0. Ya, sementara kalau unsteady state yaitu adalah di mana energi yang masuk tidak sama dengan energi yang keluar atau selisihnya itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi bisa jadi nanti inputnya kebesaran atau outputnya yang lebih besar kayak gitu. Nah, nanti dari situ nanti kita bisa lihat Bapak Ibu. Kalau inputnya kebesaran padahal sistem tidak membutuhkan yang seperti itu, ya, maka kita melakukan pemborosan. Tapi kalau input yang masuk tidak sebesar yang dibutuhkan, maka ada yang loss. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin satu gambaran umum gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, ini yang mungkin sudah dijelaskan juga di awal kemarin neraca massa, bahwa di dalam satu persamaan umum dari neraca, itu pasti ada yang namanya input, output, gitu ya Bapak Ibu ya, masuk, keluar, kemudian generasi yang dihasilkan di dalam proses, yang dikonsumsi di dalam proses, dan akumulasinya. Ya, jadi karena input dan generasi itu adalah menambah sesuatu dalam proses, makanya sign-nya dia atau tandanya dia itu plus, Bapak Ibu, ini juga plus kan.
ya. Sementara untuk output dan konsumsi, karena dia ini mengeluarkan sesuatu dari proses atau mengurangi sesuatu dari proses, maka nilainya dia minus. Bapak itu. Dan selisih dari input, output, generasi, dan konsumsi itu kita namakan dengan akumulasi. Ya. Jadi kalau input dan output, ini saya kasih kotak ya. Nah, input dan output itu adalah transfer dari luar ke dalam sistem atau dari dalam sistem keluar sistem. Ya, itu adalah input dan output. Jadi dia akan selalu melewati batasan sistem, ya, boundary dari sistem itu. Ya, akan tetapi kalau generasi dan konsumsi itu adalah penambahan ataupun pengurangan yang berada di dalam sistem. Jadi dia nggak melewatin sistem boundary, tapi dia berada di dalam sistem itu sendiri. Ya, entah melalui reaksi, ya, atau melalui hal-hal yang lain, gitu ya, Bapak Ibu, itu generasi dan konsumsi. Tapi pokoknya intinya dia tidak melewatin boundary, ya, dari sistem tersebut. Nah, kemudian selisihnya itu sama dengan akumulasi, Bapak Ibu. Ya, dimana kalau dimasak kalau Bapak Ibu masih ingat, itu kita sebutnya dm per dt, ya, Bapak Ibu. Ya, dimana itu mengacu pada perubahan massa. Di massa tuh dia mengacu pada perubahan massa terhadap waktu. Ya, kalau di energy balance atau di neraca panas, itu berarti perubahan panas terhadap waktu. Ya, jadi either sistemnya itu nanti semakin panas atau semakin dingin, atau sistemnya itu punya suhu yang tetap atau konstan. Ya, nah, kalau ternyata suhu dari sistem itu selama waktu berjalan suhunya tetap aja, dia nggak semakin panas, nggak semakin dingin, maka saya bisa bilang bahwa sistem itu steady state. Atau dE per dt-nya sama dengan 0. Ya, karena tidak ada perubahan energi terhadap waktu. Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita sebut dengan steady state. Sementara kalau misal sistem ini semakin panas ataupun semakin dingin, atau kalau saya boleh bilang temperaturnya berubah di terhadap waktu ya. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa dE per dt-nya tidak sama dengan 0. Ya, kalau nilainya plus ya di atas 0, maka sistem itu semakin lama akan semakin panas ya, karena dia semakin besar energi di dalamnya. Ya, akan tetapi kalau misal dia kurang dari 0 ke negatif, ya, dE per dt-nya, maka panas di dalam sistem itu semakin berkurang, atau saya bisa bilang bahwa sistem itu semakin dingin. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini kita sebut dengan unsteady state. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi saya lanjutkan saja. Yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, ini mungkin simple konsep, ya, simple konsep yang ada di masa gitu ya, bahwa input minus output plus generation minus consumption sama dengan 0. Karena kenapa? Di apa namanya di pelajaran OTK 2 ini itu yang batasan yang kita letakkan ya pada kuliah ini itu adalah kita menggunakan yang steady state, Bapak Ibu, di mana memang proses kita itu continue dan tidak ada terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi bukan berarti nanti sistemnya Bapak Ibu ini semakin lama semakin banyak yang tersimpan atau semakin lama semakin banyak yang hilang gitu, enggak. Jadi sistemnya benar-benar continue ya, masuk dan keluarnya sama. Ini seperti itu. Makanya kenapa akumulasinya kita anggap 0. Ya, ini adalah simple konsep yang kita bawa di OTK 2 ini. Ya, dan kalau boleh saya sederhanakan ya, jika energi yang digenerasi atau energi yang dihasilkan dalam sistem sama dengan jumlah energi yang dikonsumsi di dalam sistem, ya maka saya bisa coret dua elemen ini. Ya, nah saya bisa coret dua elemen ini sehingga panas yang masuk ke dalam sistem itu sama dengan panas yang keluar dari sistem. Ya, ini adalah simple konsep Bapak Ibu ya, tapi ini nanti mungkin tidak berlaku ya di dalam apa namanya perusahaan Bapak Ibu ya, karena pastinya di perusahaan atau di pabrik itu pasti generasinya itu pasti ada, konsumsinya juga pasti ada. Nah, nanti kita juga akan bahas Bapak Ibu di next meeting gitu ya. Nah, kemudian
dalam sistem sendiri itu kita akan mengenal beberapa istilah. Ya, Bapak Ibu, dalam sistem energi balance ini kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah sistem yang adiabatik. Ya, kadang-kadang kita mendengar sistem ini adiabatik. Ya, apa artinya adiabatik? Di mana sistem itu tidak ada perpindahan panas dari sistem dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau kita ngomong adiabatik berarti tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke sistem, ya, ataupun panas yang loss dari sistem ke lingkungan. Ya, atau kita bisa ngomong bahwa Q-nya sama dengan 0. Ya, itu adalah adiabatik, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita juga kenal dengan sistem yang namanya isobarik. Nah, apa itu sistem isobarik ya? Itu adalah sistem di mana tekanan di dalamnya itu selalu konstan. Ya, jadi isobarik ya mungkin kita kenal dengan kata-kata bar. Ya, itu kan satuan dari tekanan. Ya. Jadi kalau isobarik, nah itu berarti tekanannya konstan. Ya. Nah, untuk isokorik ya, iso ini berarti artinya tuh konstan Bapak Ibu ya. Nah, korik, nah ini correlate dengan volume Bapak Ibu. Jadi volumenya konstan. Jadi kalau saya ngomong nanti sistemnya isokorik, berarti sistem itu memiliki volume yang konstan. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah isotermik. Ya, termik ini panas Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bilang sistemnya isotermik, berarti sistem ini suhunya konstan. Bapak Ibu. Jadi nanti kadang-kadang di soal tidak tertulis suhunya bakal konstan atau enggak, volumenya bakal konstan atau enggak, tekanannya bakal konstan atau enggak, itu enggak, tidak dituliskan secara eksplisit ya. Cuma kadang-kadang kami menuliskan seperti ini, prosesnya dijaga secara isotermik. Nah, maka Bapak Ibu harus bisa mengambil kesimpulan bahwa proses ini suhunya konstan. Ya. Atau kalau saya bilang prosesnya ini adiabatik, berarti Bapak Ibu langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada panas yang hilang ke lingkungan, ataupun panas yang masuk dari lingkungan ke sistem. Begitu. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai batas ini? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi. Nah, di dalam neraca panas, itu kita juga mengenal dengan yang namanya variabel, Bapak Ibu ya. Variabel. Ya, jadi ada beberapa variabel yang kita sebutnya itu space variabel. Ya, atau variabel jalur lah ya, saya mungkin ngomong bahasa Indonesianya. Ya, dan satunya lagi adalah variabel state atau variabel keadaan. Di mana variabel jalur itu dia bergantung kepada bagaimana bagaimana kondisi spesifik itu diraih. Nanti saya akan kasih contoh soalnya ya, untuk membedakan yang mana yang variabel jalur, yang mana yang variabel keadaan. Ya, mungkin saya kasih definisinya dulu bahwa variabel jalur itu adalah variabel yang sangat bergantung terhadap bagaimana variabel itu dicapai, bagaimana kondisi dari variabel itu dicapai. Ya, contoh dari variabel jalur adalah panas dan kerja. Ya, jadi kalau panas dan kerja ini untuk dia mencapai kondisi tertentu, ya, kalau dia jalurnya beda, itu nilainya juga akan berbeda. Begitu. Itu adalah variabel jalur. Tapi kalau variabel state, ya, itu hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Dia tidak mempedulikan bagaimana prosesnya itu tercapai. Ya, kalau yang tadi variabel jalur itu kan kondisi awalnya sekian, kondisi akhirnya sekian. Nah, kamu misal nih ya, mungkin saya kasih gini aja. Ini kondisi pertama, ya. Terus di sini kondisi kedua. Ini saya ambil contoh gitu ya. Saya ambil contoh, ini saya analogikan dengan tempat. Ini tempat awal Bapak Ibu berada, ini tempat tujuan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau saya variabel jalur gitu ya, maka untuk saya mencapai kondisi 2 dari kondisi 1 ini, kalau saya jalannya begini, sama saya jalannya begini, itu nilai variabel saya, ini variabel A gitu ya. Dan ini juga variabel A sebenarnya. Ya, akan tetapi jalurnya beda. Nah, ini nilainya beda Bapak Ibu. Ya, variabel A yang satu dengan variabel A yang lain. Ya.
Cuma kalau variabel keadaan yang dia lihat itu cuma kondisi awal dan akhirnya. Jalurnya mau lewat mana, mau muter-muter kayak gini, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu nilainya akan tetap sama. Kayak gitu. Sementara kalau yang tadi saya bilang variabel jalur, itu dia jalurnya gini, sama jalurnya lurus, sama jalurnya lengkung-lengkung gini, itu nilainya akan berbeda-beda. Ya. Nah, contoh dari type variabel atau variabel jalur itu adalah heat dan work. Kalau untuk state variable itu adalah internal energy dan enthalpy. Ya, jadi kalau enthalpy, internal energy dia hanya akan melihat, oh pokoknya asal saya di titik 1. Nanti tujuan saya ke titik 2. Saya mau muter lewat manapun, nilainya akan sama. Ya, tapi kalau yang heat dan work, saya mau dari titik 1 ke titik 2, saya lewat jalan yang berbeda, nilai saya juga pasti berbeda. Ya, jadi itu bedanya variabel jalur dengan variabel keadaan. Ya, nah saya akan bahas satu-satu. Mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Saya izin sambil minum ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya akan lanjut lagi. Ya, jadi saya akan membahas satu-satu. Tadi ada panas, ada kerja, work, ya, kemudian ada internal energy dan ada enthalpy. Saya akan mulai dengan panas dulu. Jadi apa sih panas itu, gitu ya? Nah, panas itu adalah aliran energi, ya, aliran energi yang melewati batasan sistem yang disebabkan oleh adanya perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungan. Ya. Jadi biasanya sistem misal memiliki suhu 100 derajat Celcius, kemudian lingkungan kita di luar sistem itu suhunya kan harusnya suhu ruang, suhu 30. Betul ya, tapi Bapak Ibu kalau misal dekat sama apa namanya alat itu, walaupun nggak nyenden ya, kalau nyenden pasti melepuh ya pasti ya. Cuma kalau dekat aja sudah kerasa ada panasnya kan. Nah itu adalah heat Bapak Ibu. Ya, adanya energi yang mengalir melewati batasan sistem yang disebabkan adanya perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan. Ya, oke, ada perpindahan panas itu yang kita sebut dengan heat Bapak Ibu. Ya. Nah, heat sendiri atau Q, Bapak Ibu, yang kita sebutnya Q, ya, itu adalah U kali A kali delta T. Ya. Jadi heat itu ya Q, ya itu adalah rate dari heat transfer, ya, atau panas yang keluar dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan masuk ke sistem, ya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan temperatur. Itu adalah Q, Bapak Ibu. Ya, itu saya bilang kalau misal Bapak Ibu dekat dengan alat yang panas saja, ya walaupun nggak nyenden, gitu ya, Bapak Ibu, nggak bersandar. Nah, itu tetap kan terasa agak sedikit panas juga dibandingkan kita kalau jauh. Nah, itu karena adanya Q itu tadi, ya, adanya Q, ya, energi yang mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, kemudian U sendiri ini adalah koefisien, Bapak Ibu, ya, koefisien dari setiap materi, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian A. A itu apa? A itu adalah luas area dari perpindahan panas. Ya. Dan T2, T1 itu adalah temperatur. Ya. Jadi kalau T2 itu temperatur sistem, T1 itu temperatur lingkungan. Jadi kalau nanti sistemnya lebih panas, gitu ya, surroundingnya yang lebih rendah, ya maka nanti panas itu akan mengalir dari yang tinggi suhunya ke yang suhunya rendah. Bapak Ibu. Dan sebaliknya, kalau suhu sistemnya itu lebih rendah daripada suhu surrounding, maka nanti suhu sistemnya akan terpengaruh dengan suhu lingkungannya. Ya, makanya ya, suhu sistemnya akan naik biasanya. Begitu. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, ingin memastikan aja Bu, Silakan, Pak Ian. kalau untuk Q ini kan nilai kalor ya Bu, nilai panas Ya, yang betul. ditransfer ya Bu. Nilai kalor, Bapak. Kalau untuk T2 dikurang T1, itu apakah rumusnya mutlak atau tergantung yang mana yang tinggi Bu? Gitu. Oke. Kalau saya bisa bilang rumusnya
saya anggap mutlak, Bapak. Kenapa? Ya, wait, let me check. Ini Word. Ya, jadi gini, mungkin saya coba setujui ya, kita setujui bersama di kelas ini, Bapak Ibu. Ya, karena nanti nilai Q, nilai W plus minusnya ini itu sangat bergantung dengan bagaimana arah aliran panasnya. Begitu ya. Jadi kalau misal kita menerima panas dari luar ke dalam sistem, itu berarti plus nilai Q-nya. Kalau plus, berarti sistemnya harusnya menerima panas ya. Berarti saya balik aja, Pak, ini. Ini saya balik aja, supaya kita ngomongnya sama. Berarti ini sistem, ini surrounding. Ya, karena dengan saya balik T2-nya surrounding, T1-nya sistem, ya, maka pada saat surrounding-nya suhunya lebih tinggi daripada sistem, maka nilai Q-nya plus. Kalau nilai Q-nya plus, berarti kita memang menerima panas dari surrounding ke sistem. Ya. Jadi kalau Q-nya lebih besar daripada 0, ya, itu maka sistem menerima panas dari lingkungan. Ya. Sementara kalau Q-nya minus dari negatif, maka sistem melepas panas ke lingkungan. Ya. Nah, jadi kalau saya balik sistemnya T1, surrounding-nya T2, ya, maka konsep ini itu apa namanya, konsep ini berarti bisa kita pakai. Ya, karena biasanya saya selalu pakai itu konsep seperti ini. Kalau Q-nya positif, berarti kita menerima panas. Kalau Q-nya negatif, berarti kita melepas panas. Begitu. Berarti dengan konsep T2 surrounding, T1-nya T system, maka saya bisa menerapkan konsep ini. T2 surrounding, berarti kalau T2 lebih tinggi, T1 lebih rendah, berarti kita menerima panas. Betul. Kalau sistemnya lebih tinggi, surrounding lebih rendah, berarti nilainya minus, berarti dia melepas panas. Begitu. Dan ini kita sepakatin di sini ya, Bapak Ibu, nggak boleh dibalik-balik lagi. Ya, karena kalau Bapak Ibu balik, berarti konsep yang saya kasih bracket ini, itu Bapak Ibu juga harus balik. Kayak gitu. Bisa dipahami, Pak Rian? Bisa, Bu. Oke. Ya. Nah, ini juga akan sama seperti kerja, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kerja, ya, tadi saya bilang juga kerja ini adalah path variable, ya, atau variabel jalur. Itu kalau kita definisikan, dia adalah transfer energi antara sistem dengan surrounding juga. Ya. Jadi transfer energi antara sistem dengan lingkungan juga. Tapi kalau yang tadi heat itu karena perbedaan temperatur, ya kalau work ini karena ada transfer energi yang bisa dari macam-macam, mekanikal lah, fluida lah, electricity lah, ya jadi bisa seperti itu. Nah, di mana sama ya, konsepnya sama kayak Q tadi. Ya, Q kalau positif berarti kan dia menerima panas dari luar ke dalam sistem. Nah, untuk W juga sama, untuk work juga sama. Kalau dia positif, berarti dia menerima energi transfer dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Itu W-nya positif. Ya, kalau Q positif, berarti kita menerima panas dari lingkungan ke sistem. Ya. Nah, sementara kalau W-nya negatif, ya, maka kita mentransfer energi dari sistem ke surrounding, ya, ke lingkungan. Sama kayak tadi, Q negatif saat panas terlepas dari sistem ke lingkungan. Ya. Nah, work sendiri itu bisa berbagai macam. Bisa dari mekanikal, bisa dari electricity, bisa dari shaft atau pergerakan rotor, bisa juga dari fluida. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya boleh tuliskan, ini rumus yang mungkin Bapak Ibu sering lihat waktu SMA gitu ya, atau mungkin waktu kuliah D3, bahwa W itu adalah F kali distance ya, kali jarak gitu, DS gitu ya. Atau kalau saya berbicara dalam segi volume, maka dia adalah pressure dikalikan delta volume.
Ya, begitu. Ya. Nah, ini juga adalah konsep ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk electrical work ini Bapak Ibu ya, itu yang saya bintangin. Nah, itu kalau misal sistem kita itu menggenerasi aliran listrik, berarti kan dari sistem mengalir keluar tuh aliran listriknya. Berarti W-nya itu negatif Bapak Ibu. Sementara kalau kita menerima listrik supaya alat kita bisa bekerja, maka W-nya itu plus ya atau lebih dari 0 ya. Mohon konsep ini dipahami dengan baik karena nantinya ini akan sangat berpengaruh bagi perhitungan raca panas Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sistem menggenerasi aliran listrik, berarti sistem ini menghasilkan listrik yang nantinya lepas keluar gitu ya. Nah, itu nilainya negatif. Tapi kalau ternyata alat kita ini membutuhkan listrik untuk bekerja, maka W-nya kita itu 0. Lebih dari 0 ya atau positif. Ya. Begitu juga dengan shaft ya. Ini mungkin kayak motor atau apa ya, atau mungkin digerakkan oleh sesuatu ya. Nah, jadi kalau misal nih ya ada misal nih rotor kita jadi awalnya diam, cuma karena adanya tekanan air maka rotor kita nih mulai berputar, shaft kita nih mulai berputar, maka W-nya plus karena rotor sebagai sistem dia menerima transfer energi dari luar sehingga dia berputar ya. Nah, akan berbeda jika kita ngomong pompa ya. Pompa adalah sistem kita, kemudian kita memompa air itu keluar. Ya, memompa air itu keluar. Berarti kita yang memberikan kerja terhadap air tersebut. Ya, maka nilai W-nya negatif. Begitu. Ya. Dan ini juga sama untuk kerja dari fluida. Ya, kalau kita menerima nih, yang saya ambil contoh saya punya mungkin ini ya kayak pipa gitu ya atau mungkin kayak tangki deh gitu ya, ini kayak tangki gitu ya, kemudian ada fluida masuk dalam sistem, kemudian dia menekan ya, jadi fluidanya ini menekan sistem itu sehingga mungkin sistem itu jadi gembung gitu ya Bapak Ibu ya, maka W-nya itu plus positif. Dan sementara kalau misal ada fluida ini keluar dan kemudian sistem ini juga mungkin agak sedikit lebih langsing gitu ya, nah itu dia negatif W-nya. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Eh, Permisi Bu, izin bertanya, apakah yang untuk shaft work bisa dijelaskan kembali Bu? Jadi untuk yang shaft work ini contohnya kan dia rotating shaft gitu, rotating shaft ya. Jadi ada rotor yang berputar gitu ya. Nah, jadi kalau misal kita berbicara tentang kita punya shaft ya, kemudian itu awalnya mungkin diam gitu ya, Wilson ya. Kemudian ada external water yang masuk gitu ya, sehingga rotating dia mulai berputar. Berarti kan sistemnya, yang shaftnya ini kan sistemnya, dia berarti kan menerima transfer energi dari si air, sehingga dia berputar. Berarti dia menerima kerja dari luar. Karena dia menerima kerja dari luar, makanya nilai W-nya plus. Nah, akan berbeda jika saya ngomong sistem saya sekarang ini, itu adalah sistem yang berputar. Jadi misalnya pompa nih. Pompa itu kan biasanya bentuknya kan sentrifugal ya. Mungkin kalau yang skala-skala besar bentuknya sentrifugal ya. Mungkin ada yang piston, cuma kebanyakan kalau di industri kita pakai yang centrifugal pump. Nah, dia berputar nih, rotornya berputar, ya kan, sehingga dia mendorong air keluar. Kayak gitu. Nah, berarti sistemnya, si pompanya ini, dia memberikan kerja ke air, sehingga airnya ini bisa keluar, bisa jalan keluar. Nah, berarti kan W-nya tuh negatif. Karena sistemnya yang memberikan kerja kepada si air. Sudah dipahami, Wilson? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Bentar. Nah, ini yang tadi saya mau mencontohkan tentang variabel jalur ya, di mana kondisi awal dan akhirnya tuh sama, teman-teman. Ya, sama Bapak Ibu sekalian. Nah, akan tetapi nilainya nanti berbeda kalau jalur yang kita pakai berbeda. Nah, ini contohnya ya. Jadi awalnya kami memiliki ideal gas.
Bentar ya. Ya, jadi kita punya Bapak Ibu, saya annotate saya kelihatan nggak ya? Nggak ya? Iya, nggak muncul, Bu. Nggak Nggak muncul muncul, ya? Bu. Bentar, bentar, bentar. Oke, ya, jadi awalnya kita punya ini ya, ideal gas sebanyak 0,1 meter kubik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, stage-nya yang pertama itu adalah volumenya 0,1 meter kubik, gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada piston ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat ini piston, gitu ya. Ini piston, nah pistonnya itu ternyata terdorong Bapak Ibu oleh si gas. Sehingga volume gasnya itu berubah Bapak Ibu. Ya, awalnya 0,1 ya kan. Nah, pistonnya kedorong gitu ya sehingga volume akhirnya itu jadi 0,2 ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Coba lagi. Nggak bisa Mas ya. Saya ganti baterai. Oke, baiklah. Ya, jadi awalnya kita punya ideal gas 0,1 meter kubik, Bapak Ibu. Ya, suhunya itu 300 derajat Kelvin, pressure-nya 200 kPa. Ya, kemudian di dalam piston yang tidak ada gesekannya gitu ya, yang frictionless. Nah, sehingga dia expand tuh dari awalnya 0,1, dia membesar jadi 0,2 meter kubik. Kemudian kita disuruh menghitung work ya atau kerjanya dari gas oleh kepada piston itu. Jadi gasnya itu adalah sistemnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kita sekarang coba cek kalau gas ideal ya kita tahu P, kita tahu V, kita tahu T gitu ya. Kita tahu PVT-nya maka kita bisa hitung molnya ya menggunakan PV NRT ya. Nah, sehingga kita temukan bahwa molnya ini itu 0,0082. Nah, ini kan pada kondisi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Karena suhunya yang dipakai suhu 300 Kelvin, pressure-nya yang dipakai 200 kPa, kemudian volume yang dipakai adalah 0,1. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah molnya itu nanti sama nggak dengan kondisi yang kedua? Atau berbeda? Sama, Bu. Sama atau Beda tidak? dong. Beda dong, Bu. Beda atau sama? Tadi Budia bilang sama ya? Budia? Iya, bentar-bentar, Bu. Sama. Varian beda ya? Kalau saya beda, Bu. Nggak Oke, tahu. mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mungkin punya pendapat tersendiri? Kalau saya beda karena dari sisi hitung volumenya beda, Bu. Oh, 0,1 kan di bawahnya kan 0,2 meter kubik, Bu. Karena itu ya. saya bilang beda. Ya, memang volumenya beda, tapi memang molnya beda ya, Pak ya? Oke. Iya, beda, Bu. Pasti. Wait, saya mau coba lagi. Harusnya bisa. Ya, jawabannya adalah sama, Bapak Ibu. Ya, molnya sama. Kenapa saya bisa bilang sama? Mol itu correlate dengan massa, Bapak Ibu, betul ya? Betul? Berarti sama dengan misalkan dia CO3 atau apa, berarti harus sama, maksudnya sama dengan nilai itunya ya, Bu? Jadi nilai M-nya ini antara kondisi 1 dengan kondisi 2 itu sama, Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya bisa bilang sama? Kalau Bapak Ibu lihat, ini ya. Nah,
Kenapa saya bisa bilang sama? Ya, karena kalau Bapak Ibu lihat tidak ada penambahan apa-apa di sini. Yang ada adalah gas yang sama, hanya mendorong piston saja. Ya, itu kan berarti sebenarnya jumlah mol atau jumlah massanya di dalam situ itu sama. Ya, cuma dia densitasnya aja semakin renggang. Gitu aja. Tapi molnya sama. Dia nggak ada penambahan apa-apa ke sini. Ya, dia nggak diceritakan ditambahkan gas sebanyak sekian. Ya, nggak ada ceritanya seperti itu ya. Sehingga saya bisa bilang bahwa kondisi 1 dengan kondisi 2 itu jumlah molnya sama. Ya, inilah sistem yang tertutup, Bapak Ibu. Ya, tertutup piston kan. Dia hanya mendorong pistonnya aja karena volumenya berubah. Bu, lalu untuk rumus PV-NRT yang untuk kondisi kedua nggak bisa dihitung langsung ya, Bu? Nggak bisa dong, karena yang Bapak tahu cuma volume sama mol. Bapak nggak tahu P dan T-nya kan. Iya Jadi benar. kondisinya yang kedua, kita nggak tahu Mas Ian. P-nya mau berapa, P-nya mau berapa, kita masih belum paham. Begitu. Ya, jadi kalau volume bisa berubah, Bapak Ibu, sama kayak kita kalau punya gas dalam vessel yang sama, tapi kalau kalau gas yang sama gitu ya, gas dengan jumlah mol yang sama, kalau misal kita tekan, ya, itu volumenya bisa berubah loh. Betul ya Pak Rian ya? Benar, Bu. Nah, jadi bedanya hanya itu aja, hanya volumenya aja yang beda, tapi sebenarnya masanya sama. Volumenya sama, molnya sama gitu. Cuma beda tekanan saja itu volumenya akan berubah. Beda suhu aja dia memuai. Tapi sebenarnya jumlahnya sama kayak gitu ya. Jadi konsep Berarti ini yang nanti, perlu Bapak Ibu ini ya, pertajam ya. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau itu saya lanjutkan. Nah, oke. Nah, kemudian ya ini work done by the system ya, di mana sistemnya itu adalah gas gitu ya. Sistemnya itu adalah gas dilakukan terhadap piston yaitu ya. Karena dilakukan oleh gas terhadap piston, berarti kan si gas ini memberikan kerja kepada piston. Memberikan kerja kepada piston berarti nilainya dia itu negatif, Pak Ibu. Ya, kayak gitu. Nah, dan ternyata ada 2 jalur yang dapat ditempuh ya untuk mencapai kondisi kedua yaitu 0,2 meter kubik ya. Jadi bisa aja nanti volumenya 0,2 meter kubik tapi pressure-nya tetap ya kayak gitu. Ya, jadi ekspansinya jadi volumenya jadi 0,2 ya, akan tetapi kondisinya itu isobarik. Berarti ini pas A atau jalur A ya Bapak Ibu. Jadi dia volumenya dibesarkan dalam kondisi constant pressure. Ya, jadi ekspansinya terjadi dalam kondisi constant pressure. Ya. Dan kondisi yang kedua itu adalah ekspansinya terjadi, jadi volumenya berubah ya pada konstan temperatur. Ya, pada konstan temperatur. Ya. Nah, jadi kita akan coba kerjain nih ya untuk keduanya. Jadi kalau untuk jalur A ya, ekspansinya terjadi pada constant pressure. Jadi volumenya berubah, pressure-nya tetap. Ya. Sehingga rumus yang di sini Bapak Ibu yang saya kotakin sekarang, nah ini ya. Nah, itu saya keluarkan P-nya. Loh, kenapa P-nya bisa dikeluarkan? Ini Bapak Ibu saya minta tolong untuk masih mengingat-ingat kalkulus ya Bapak Ibu matematika. Bahwa pada saat sesuatu itu konstan, maka dia bisa dikeluarkan dari integrasi. Dia bisa dikeluarkan dari integrasi. Ya.
Nah, sehingga karena P-nya dianggap konstan, ya, yaitu 200 kPa, maka P-nya bisa saya keluarkan dari integrasi, sehingga yang diintegrasi hanya dV dari V1 ke V2. Ya, di mana volumenya naik dari 0,1 jadi 0,2. Ya, dan kalau Bapak Ibu masih ingat konsep integrasi, maka pasti yang atas kurangin yang bawah. Sehingga ketemu seperti ini. Ya. Di minus P dikalikan P2 minus P1. Ya, sehingga V2-nya, P-nya saya isi 200, P2-nya adalah 0,2, P1-nya adalah kondisi awal 0,1. Ya, sehingga ketemu, oh, kerjanya adalah minus 20 kJ. Berarti si ideal gas ini memberikan kerja sebanyak 20 kJ terhadap si piston. Itu dengan menggunakan jalur A. Nah, kalau saya menggunakan jalur B, ya jalur yang ini nih, ya yang miring, nah maka ekspansinya itu terjadi karena, pada perubahan temperatur. Kok ada perubahan temperatur? Pada temperatur yang tetap, mohon maaf. Pada temperatur yang tetap, ya. Maka lagi-lagi, ya saya pakai rumus yang saya kotakin ini lagi, ya. Tapi kondisinya isotermal, ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, ya, P-nya kan berarti tidak konstan tuh, karena yang konstan temperaturnya. Berarti P-nya tidak konstan. Ya, sehingga saya bisa ekspansi P menjadi nRT per V. Karena kita tahu PV itu sama dengan nRT. Ya, sehingga P itu adalah nRT NRT per V. per V. Ya. Nah, sehingga saya expand jadi seperti ini. Ya. M itu mol, Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa molnya konstan. Ya, nggak ditambahin apa-apa kok di dalam pistonnya, berarti tetap molnya. Berarti konstan. R itu adalah gas ideal constant. Berarti konstanta gas ideal. Jadi dia konstan. Dan T-nya juga tertulis, oh konstan temperatur. Berarti T-nya juga konstan. Berarti bisa saya keluarkan dari integrasi. Sementara V-nya jelas-jelas nggak konstan, Bapak Ibu, ya, karena V-nya berubah. Ya, terjadi ekspansi, berarti V-nya berubah. Berarti dia nggak bisa keluar dari integrasi. Berarti yang keluar cuma nRT aja. Nah, saya isikan nih M-nya dengan 0,00802 tadi yang dari depan. Kemudian R-nya saya juga dapat, yaitu konstanta ya, kalau SI itu 8,314. Dan kemudian T saya pakai 300 Kelvin. Ya. Kemudian integrasi dV per V. Ya, ini kalau menurut sifat integrasi dia akan menjadi ln V. Bapak Ibu. Ya, ln V. Ya. Nah, tapi karena dia itu ada V2 dan V1, berarti kan ln V2 minus ln V1. Ya, dimana kalau berdasarkan sifat logaritma, ln V2 minus ln V1 itu adalah sama dengan ln V2 per V1. Gitu ya. Ln dalam kurung besar V2 per V1. Ya, saya harapkan Bapak Ibu masih mengingat konsep-konsep kalkulus. Ya. Sehingga kalau saya bagikan Bapak Ibu ya, saya masukkan semua angkanya ya. Ini N gitu ya Bapak Ibu. Ini nggak ada pen, agak susah saya garis-garisnya. Nah, ini N, ini R, ini T, ini V2, ini V1 gitu ya. Dalam ln. Oke, kemudian saya dapatkan nilainya 13,8 minus 13,86 kilojoule. Ya, berarti kalau saya menggunakan jalur di mana ekspansi ini terjadi pada constant temperature, maka work yang saya kasih ya, work yang dikasih oleh si gas kepada piston itu cuma 13,86 kilojoule. Ya, sementara kalau tadi dikerjakan dalam constant pressure, kerja yang harus dikasih oleh si gas kepada piston itu 20 kilojoule. Beda. Walaupun sebenarnya kondisinya sama loh awal dan akhirnya. Kan sama-sama dari 0,1 jadi 0,2. Ya. Suhunya awalnya dari 300 dan 200 kPa kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata kerjanya bisa beda kalau jalur yang dipakai itu berbeda. Begitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan?
Berarti ini tipenya pet variable ya, Bu? Soalnya saya tengok walaupun kita ingin mencari poin akhirnya sama, tapi karena jalan yang kita lalui berbeda, jadi beda hasil ya, Bu? Betul, betul. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama seperti untuk heat ya, untuk panas itu juga sama seperti itu. Jalur yang dipakai berbeda, maka hasil yang didapat juga akan berbeda. Begitu, ya. Nah, oke, sekarang saya lanjut ke bentuk energi yang lain ya, Bapak Ibu. Jadi bentuk energi yang lain itu adalah kinetik energi dan potensial energi atau energi kinetik dan energi potensial. Ya, jadi kenapa kok saya ngurangin satu-satu seperti ini kan nanti di rumus untuk neraca panas ya itu nanti akan mengandung semua energi ini ya. Ya, jadi kalau energi kinetik ya itu adalah energi yang disebabkan oleh adanya kecepatan ya yang relatif terhadap lingkungan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada molekul yang bergerak, ada angin atau ada apa, itu berarti kan ada velocity ya, yang relatif terhadap surrounding. Nah, itu menyebabkan adanya energi kinetik. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi energi kinetik ini karena adanya pergerakan. Ya. Sehingga di dalam rumusnya itu adalah setengah kali massa dikalikan velocity kuadrat atau kecepatan kuadrat. Ya. Nah, sementara itu kalau untuk energi potensial ya itu adalah energi yang disebabkan oleh adanya gravitasi atau medan elektromagnet. Ya. Jadi kalau misal posisinya pada ketinggian begitu ya. Nah, itu maka dia akan ada potensial energinya ya. Makanya dia ada faktor H di sini, ada H di situ yaitu distance ya atau jarak dari permukaan ya. Jadi energi potensial itu biasanya kalau dia pada ketinggian tertentu atau bahkan mungkin pada kedalaman tertentu ya begitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk internal energi teman-teman ya, internal energi itu adalah energi dalam gitu ya. Kita sebutnya itu delta U, kadang-kadang juga delta E tergantung konteks ya. Nah, itu adalah energi ya yang dikandung oleh ya ini ya molekul atomik subatomik ya gitu ya. Ini omongan yang susah banget ini ya. Jadi intinya tiap komponen itu kan pasti punya molekulnya, pasti punya atomnya. Dia membawa energi, teman-teman. Ya. Nah, itu adalah internal energi atau saya juga bisa bilang itu adalah energi di dalam sistem. Jadi kalau kita punya energi di dalam sistem, sistem itu punya energi tuh, ya. Nah, maka itu juga kita bisa sebut sebagai internal energi. Ya. Nah, kalau energi inside the system, nah ini biasanya korelasinya ke ini, Pak. Sementara kalau yang ini nih teman-teman, ini biasanya korelasinya ke delta. Tapi sebenarnya ini konsepnya sama, tergantung sistem yang teman-teman lihat itu sistem apa. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, korelasi dari entalpi ya dengan internal energi dan work atau kerja ya itu dapat dilihat dari persamaan ini ya di mana entalpi delta H itu entalpi ya kalau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu masih ingat ya delta H itu M kali CP kali delta T itu mungkin yang paling sering kita pakai waktu di SMA waktu di kuliah awal-awal gitu ya delta H itu adalah M kali CP ya kapasitas panas dikalikan delta T. Nah, itu entalpi ya, itu sama dengan internal energy plus work atau kerja ya delta PV. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Oh, mau memastikan, Bu, Ya, silakan Bu Dia. kalau untuk delta PV di sini tadi bagaimana, Bu? Itu work Penjelasan Bapak Ibu. Kerja, kerja. bagaimana, Bu? Oh, Kerja, kerja Ibu. Jadi ini sama seperti yang tadi kita lihat di kerja ya. Coba saya kembali. Nah, ini. Delta PV. Ini. Kerja.
Ya. Jadi itu korelasinya adalah kerja plus internal energi itu sama dengan entalpi. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Nah, akhirnya kita sampai kepada yang namanya entalpi, Bapak Ibu. Oke. Nah, ya. Jadi entalpi ini sendiri atau bisa kita tuliskan sebagai delta H ya. Biasanya kita nulisnya itu delta H. Nah, itu sering sekali disebut sebagai panas laten ya ataupun panas sensibel. Itu. Jadi kalau panas laten itu adalah pada saat transisi fase itu terjadi atau perubahan fase terjadi itu kita biasanya sebut dengan panas laten. Ya, jadi kita bisa bagi entalpi jadi dua. Jadi entalpi laten dan entalpi sensibel. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau entalpi atau panas laten itu terjadi ada jika terjadi perubahan fase. Ya. Jadi misal kita biasanya bisa lihat heat of fusion ya, panas pembentukan, panas penguapan ya, panas kondensasi, panas sublimasi. Itu kan ada perubahan fase. Ya. Nah, panas itu kita sebut panas laten. Nah, akan tapi kita juga punya satu panas lagi yang kita sebut dengan panas sensibel ya atau entalpi sensibel. Nah, itu pada saat perubahannya itu dalam satu fase. Ya, perubahan dalam satu fase. Ya, jadi misal nih ya, saya punya air gitu ya. Bapak Ibu di suhu ruang, berarti suhu 30. Oh iya, Bapak Ibu nih. Saya enggak pakai pensil, saya ini agak susah. Saya pakai tangan ya. Oh iya, bisa pakai tangan. Nah, terus kemudian saya mau naikkan itu ke suhu 100 derajat Celcius ya. Tapi sudah bentuknya uap. Saya maunya bentuknya uap. Kayak gitu. Ya, bentuknya sudah vapor. Gitu ya. Nah, maka ya, ini kan masih bentuk liquid tuh airnya kalau suhu 30. Ya, berarti kalau saya naikkan ke suhu 100 derajat Celcius, ya, itu sebenarnya dia masih akan bentuk liquid dulu sebelum dia jadi gas. Ya. Nah, kemudian dia akan melewatin panas laten sehingga dia bisa berubah dari yang awalnya itu 100 derajat Celcius dalam bentuk liquid menjadi 100 derajat Celcius dalam bentuk uap. Nah, perubahan suhu dari 30 derajat Celcius liquid menuju 100 derajat Celcius liquid itu kita sebutnya sensible heat, Bapak Ibu. Ya. Jadi perubahan suhunya terjadi dalam satu fase, yaitu fase liquid, yaitu panas sensibel kita sebut. Nah, akan tetapi untuk yang garis lurus horizontal ini, ya, dari 100 derajat Celcius liquid ke 100 derajat Celcius uap, nah ini kita sebutnya panas laten. Ya, di mana terjadi perubahan fase. Ya. Nah, inilah panas yang dibutuhkan untuk merubah fase. Kalau ini adalah panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dalam satu fase. Ya. Kalau yang ini, yang horizontal, itu adalah panas yang dibutuhkan untuk berubah fase. Ya. Jadi laten, panas yang dibutuhkan untuk berubah fase. Sensible, panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dalam satu fase. Sampai di sini ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mendetermin atau menentukan entalpi. Ya. Nah, pada saat kita menentukan entalpi, ya, kalau Bapak Ibu lihat definisi dari rumus entalpi, itu adalah integrasi dari heat capacity delta T. Heat capacity kali delta T. Ya. Di mana P-nya itu adalah P1 ke T2. Ya. P1 ke T2. Jadi kalau nanti dia pemanasan, ya, maka T1 akan lebih rendah dari T2. Tapi kalau dia pendinginan,
maka T1 akan lebih tinggi daripada T2. Ya. Jadi T1 dan T2 ini adalah temperatur pada kondisi awal, T2 adalah temperatur pada kondisi akhir, Bapak Ibu. Ya, itu jangan dibalik-balik juga. Bukan berarti yang di T2 itu harusnya lebih tinggi. Tidak. Bisa jadi dia lebih rendah. Kalau lebih rendah, maka nanti nilai entalpinya akan minus. Dan itu memang harus dimasukkan ya sebagai minus. Karena kalau neraca massa, dia nggak boleh ada minus, Bapak Ibu. Ya, kalau massanya minus kan aneh gitu ya. Tapi kalau neraca panas, plus atau minus, itu bisa-bisa dua-duanya masih benar gitu loh. Tergantung dari kondisinya, arah mana. Ya, begitu. Ya, jadi kalau tadi saya ngomong, kalau pemanasan, maka T2 akan lebih tinggi daripada T1. Tapi kalau pendinginan, maka T2 akan lebih rendah daripada T1. Ya. Nah, rumus entalpi adalah integrasi Cp kali delta T. Ya, di mana T2 itu ada di atas, T1 ada di bawah. Ya, jangan dibalik-balik. Oke. Nah, Cp sendiri ya, itu adalah kapasitas panas Bapak Ibu atau heat capacity kalau kita bilang. Ya, kapasitas panas. Nah, apa sih kapasitas panas itu? Nah, ini adalah definisi dari kapasitas panas. Ya, yaitu merepresentasikan ya atau mengindikasikan jumlah energi yang dibutuhkan ya. Jadi jumlah energi, jumlah energi yang dibutuhkan ya untuk meningkatkan temperatur dari suatu bahan sebanyak 1 derajat. Ya, jadi kalau CP ini ya CP ini ya itu didefinisikan sebagai berapa sih energi yang dibutuhkan ya untuk aku menaikkan temperaturnya itu 1 derajat. Ya, energi yang aku butuhkan itu berapa? Nah, itu adalah CP atau kita sebutnya kapasitas panas. Gitu. Ya. Dan itu ya bisa diekspresikan sebagai fungsi dari temperatur, Bapak Ibu. Ya, bisa diekspresikan sebagai fungsi dari temperatur. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat ya waktu masih SMA atau D3 gitu ya bahwa kalau MCP delta T-nya air, CP-nya air itu kalau nggak salah 4,18. 4,18 atau 4,184 sekitar segitu. Ya dan itu biasanya kita anggap konstan Bapak Ibu. Ya CP-nya kita anggap konstan. Cuma untuk di kelas ini kita belajar bagaimana kalau dia tidak konstan. Kalau dia itu ternyata juga fungsi dari temperatur. Ya. Nah, disinilah kenapa saya bilang bahwa buku Himmelblau itu dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena data CP ini sebagai fungsi T, ya. Nah, data CP ini sebagai fungsi T, Bapak Ibu bisa lihat dari buku itu di appendix E. Ya. Mungkin saya sambil buka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga buka di komputernya Bapak Ibu masing-masing. Ya. Saya discard aja. Saya ke buku ya Bapak Ibu. Izin. Jadi mungkin saya sambil tunjukkan aja. Jadi Bapak Ibu kalau buka bukunya, gitu ya, Bapak Ibu akan lihat ya covernya kuning seperti ini. Itu. Terus kemudian nanti di sini biasanya ada bookmarks-nya Bapak Ibu di sebelah kiri ya. Ini semoga sudah kelihatan ya di layar. Ada bookmarks-nya, Bapak Ibu bisa lihat yang appendix. Jadi Bapak Ibu langsung menuju ke appendix. Ini. Ya, appendices. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, cari appendix E Bapak Ibu. Kalau di edisi 5 appendix E, saya pastikan dulu kalau di edisi 7, ini edisi 7 yang saya bagikan ke Bapak Ibu soalnya. Kayaknya sama. Nah, ini. Ya, terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oke. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti menemukannya di sini. Ya, di appendix E. Nah, itu adalah daftar persamaan kapasitas panas. Ya, kalau saya scroll ke bawah, nah ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ada tabel-tabelnya seperti ini. Nah, ini saya ajarin cara membacanya, Bapak Ibu. Ya, gimana sih cara membacanya, gitu ya.
Mungkin Bapak Ibu bisa langsung membuka bukunya masing-masing sehingga bisa langsung belajar ya bagaimana cara membacanya. Begitu atau memberi catatan-catatan di bukunya. Ya mungkin saya kasih waktu 1 menit gitu ya untuk membuka bukunya, mencari di bagian appendix Bapak Ibu, kemudian pergi ke appendix E, kemudian turun ke tabel E1. Ya, silakan Bapak Ibu. E1 tadi ya, Bu. E1, betul Ibu. Oke, apakah Bapak Ibu sudah menemukan semua appendix-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, nah ini ya, kalau itu sudah dilihat, nah itu di tabel E1, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu akan melihat form, ya. Mungkin saya akan spotlight. Nah ini ya, Bapak Ibu lihat form, itu ada form 1 dan form 2, ya. Di mana dua form ini, ya itu akan berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau misal nih, form 1, maka rumus CP-nya itu adalah seperti ini, ya. Power series, ya, konstan plus BP plus CT pangkat 2 dan plus DT pangkat 3. Kalau form 2 itu juga power series Bapak Ibu, tapi agak sedikit berbeda ya. Konstan ya A plus BT plus CT pangkat -2. CT itu aja persamaannya. Ya. Nah, ini nanti kita gunakan di mana? Nah, kita akan melihat dari kolom yang ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan lihat kolom yang ini. Ya. Dan CP yang ada di tabel E1 ini itu adalah CP-nya dalam Joule per mol Kelvin atau Joule per mol derajat Celcius. Ya, tergantung dari apa? Nanti tergantung dari T yang di sini. Ya, kalau T yang di sini itu Celcius, maka nanti unit CP-nya adalah Joule per mol derajat Celcius. Ya, tapi kalau kayak ini, yang ini K, udara, yang kedua ini ya, K. Nah, maka nanti unit CP-nya adalah Joule per mol Kelvin. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, dan kalau Bapak Ibu mau convert ke satuan yang lain, nah Bapak Ibu bisa kaliin dengan faktor ini. Gitu. Ya, nah, kan saya akan jelaskan yang di dalam tabel. Ya. Nah, kita bisa lihat ini ada kolom komponen. Kolom komponen ini berarti komponennya apa, dia akan memiliki rumusnya apa. Jadi misal kayak contoh nih aseton gitu ya, ini komponen aseton, ini adalah formulanya, ini adalah molecular weight-nya atau berat molekul. Nah, ini adalah formnya apa? Formnya gas. Berarti kalau misal asetonnya bentuknya liquid, bisa atau tidak pakai rumus CP ini, Bapak Ibu? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, karena step-nya dia gas. Ya. Nah, untuk persamaan CP aseton ini, dia menggunakan form 1. Berarti dia menggunakan form yang ini. Ya. Yang A plus BT plus CT pangkat 2 plus DT pangkat 3. Gitu. Ya, ini A-nya. Nah, ini B kali 100, Bapak Ibu. Nah, ini yang agak sedikit menjebak ya, Bapak, yang saya perlu ajarkan. Ya, ini B kali 100 itu 20,1. Berarti B-nya nilainya berapa, Bapak Ibu? 2. 0,2. Ya kan? B kali 10 pangkat 2. Sorry ya Bapak Ibu ya, saya nulisnya agak lama. B kali 10 pangkat 2 itu 20,1. Berarti B-nya sendiri
itu adalah 20,1 bagi 100. Berarti jadi 0,201. Ya. Jadi B yang nanti dimasukkan ke persamaan, yang dimasukkan ke persamaan ini, ya, yang dimasukkan ke persamaan B ini adalah yang 0,21 Bapak Ibu. Jangan dimasukkan yang 20,1 ya, ini salah. Yang benar yang ini. Ya. Nah, hal yang sama juga harus dilakukan pada C, Bapak Ibu. Di sini kan C doang kan? Bukan C kali 10 pangkat 5 kan? Berarti kalau saya mau cari C-nya saja, berarti C kali 10 pangkat 5 itu sama dengan minus 12,78. Berarti C-nya saja itu adalah minus 12,78 dikali 10 10 pangkat pangkat 5. minus 5. Aduh, mohon maaf. Ini minus 5. Nah, jadi nanti yang dimasukkan ke sini, Bapak Ibu, C ini itu adalah yang ini ya Bapak Ibu ya. Minus 12,78 bagi 100.000 ya, atau minus 12,78 kali 10 pangkat minus 5. Gitu. Ya. Dan ini juga sama untuk yang D. Bapak Ibu ya. Yang D ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu ya, 10 pangkat 9 ya 1M. Ya, berarti nanti 34,76 dibagi 1M. Ya, atau dikali 10 pangkat minus 9. Itu D-nya. Ya, ini berlaku untuk semua nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu ya, ada kolom temperature range. Inti gitu ya. Nah, berarti persamaan ini Bapak Ibu ya, persamaan konstanta ini saya perlu aja dulu semuanya. Nah, persamaan ini nih Bapak Ibu ya, angka-angka yang ada di sini itu hanya berlaku jika range-nya berada di dalam range suhu ini. Loh, kalau misal ternyata, nah inti ini berarti derajat Celcius. Oh, berarti di sini itu temperatur range-nya itu adalah 0 sampai 1200 derajat Celcius. Kalau Kelvin, nah kalau T-nya Kelvin, berarti yang di sini itu satuannya Kelvin, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kayak yang di sini satuannya Kelvin. Ya. Ini kan K soalnya. Berarti ini persamaan untuk amonium sulfat ini, A-nya sekian ini, berarti dia hanya berlaku pada suhu 275 sampai 328 Kelvin. Ya. Tapi kalau atasnya yang amonia ini, berarti persamaan ini bisa dipakai dari 0 sampai 1200 derajat Celcius. Di luar itu tidak bisa dipakai. Ini persamaan tidak valid. Gitu. Ya. Jadi begitu cara bacanya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Silakan. eh, kalau misalnya dia kasusnya seperti amonium sulfat itu nilai BCD-nya gimana ya Bu? Apakah dianggap 0? Tidak ada. Berarti emang dia cuma A saja. Dia formnya form 1 ya Pak Wilson ya. Berarti isinya CP sama dengan A. Kalau dia mau dicari delta H-nya, berarti nanti tinggal dikali delta T. Oke, terima kasih Bu. Ya, gitu. Ya. Jadi state-nya itu di sini ada J, Bapak Ibu itu gas, gitu ya. C itu kristal atau saya bisa bilang itu solid, gitu ya. C itu kristal, L itu liquid. Ya. Nah, mungkin satu hal yang perlu saya jelaskan itu adalah saya kasih contoh untuk air, Bapak Ibu. Saya kasih contoh untuk air. Saya rotate dulu ya. Nah, ya. Jadi ini saya ambil contoh ini karena saya paling ingat punya yang air karena sering sekali dipakai. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat air ini punya dua fase kan ya di sini ya. Liquid dan gas, gitu ya. Nah, saya sedang memisalkan ini, saya mau mencari CP dari air ya pada saat dia berubah suhu dari
airnya dalam kondisi liquid berubah dari 30 jadi 60. Berarti saya harus pakai CP yang mana nih Bapak Ibu? Liquid, Bu. Yang liquid ya, yang atas. Berarti saya harus pakai yang ini Bapak Ibu. Ya. Akan tetapi kalau misal saya mau mencari CP dari uap air gitu ya, uap air pada suhu 120 ke 150, maka saya harus pakai yang Gas. CP gas. bawah ya. Jadi kalau misal, nah tadi saya punya air gitu ya Bapak Ibu ya. Saya punya air, kemudian saya panasin nih sampai 120 derajat Celcius ya. Saya punya air awalnya suhu 30, saya panaskan sampai 120 derajat Celcius. Ini saya suka gambar tangga. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kenal tangga ini gitu ya. Jadi saya punya suhu 30 air, ya kan? Saya mau sampai dia suhu 120 dalam bentuk gas. Dia akan melewati 3 tahap loh Bapak Ibu. Yang pertama adalah panaskan sipol sampai dia suhunya 100 derajat Celcius, tapi kondisinya masih liquid. Kemudian dia akan berubah menjadi 100 derajat Celcius, tetap suhunya tetap, tapi fasenya berubah jadi gas. Ya. Oke, dan kemudian setelah dia suhu 100 derajat Celcius dalam fase gas, dipanasin lagi sampai suhunya 120 dalam bentuk gas. Dia akan melewati 3 tahap perhitungan panas, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sensible liquid. Sorry, saya nulisnya gini aja. Sensible liquid. Kemudian dia akan melewati laten, karena dia berubah fase. Yang ketiga, dia akan ada sense lagi, sensible, tapi yang gas, Bapak Ibu. Ya, jadi dia 3 tahap. Nah, CP ini itu hanya bisa dihitung ya untuk yang sensible, Bapak Ibu. Jadi kalau misal dia panas laten itu dia nggak bisa dilihat di sini. Ya, jadi yang menggunakan CP ini itu hanya panas sensibel. Ya, karena panas sensibel itu berubah suhu, nggak berubah fase. Kalau panas laten, dia tidak berubah suhu, tapi berubah fase. Ya. Oke. Dan kalau Bapak Ibu ingat ya, tadi CP itu adalah fungsi dari temperatur. Makanya kalau kita mau ngitung panas entalpi dan sensibel, itu kan CP kali dP, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada perubahan temperaturnya. Itu sensibel. Tapi kalau laten, kan delta T-nya 0, Bapak Ibu. Ya. Tapi dia punya panas tersendiri gitu ya untuk mengubah fase, dan biasanya itu besar sekali ya. Oke, nah jadi kalau misal nih saya mau mencari panas sensibel dari suhu 30 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius tapi yang masih liquid, maka saya akan pakai rumus yang pertama ini Bapak Ibu ya. Saya akan pakai rumus yang saya coret ini. Sorry ya, coretnya nggak pas. Itu kalau saya mau mencari panas sensibel dari air saat saya panaskan dari 30 ke 1. Sementara itu, ya, kalau saya mau mencari panas sensibel yang gas, nah maka saya akan pakai rumus yang paling bawah ini. Ya. Jadi dari 100 derajat Celcius yang gas ke 120 yang gas, nah maka saya akan pakai rumus yang bawah. Ya. Loh, terus gimana kalau saya mau cari panas laten? Di mana panas latennya? Nah, di sini Bapak Ibu, saya clear drawing saya dulu. Kita akan ke appendix delta, ke appendix D, Bapak Ibu. Di situ kita akan menemukan panas laten. Nah, ini E sebelumnya masih D, Bapak Ibu ya. Kita akan ke tabel delta 1. Nah, lagi saya rotate juga. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya, panas laten untuk penguapan. Ya, karena tadi kan airnya kan berubah dari liquid ke gas. Dan itu kan terjadi vaporisasi, evaporisasi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus lihat kolom yang ini nih.
tinggal cari air loh. Di mana air? Di bawah. Water ya, air. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, air. Bapak Ibu bisa tarik garis lurus saja panas laten vaporize penguapan ya. Nah, ini. Ya, di sini ketemunya. Jadi 40,65 satuannya. Ingat Bapak Ibu, satuannya kilojoule per mol. Ya. Oke. Gitu. Jadi panas laten dilihat di tabel D, ya, appendix D, tabel D1. Kalau enthalpy sensible dilihatnya dari appendix E. Itu salah satu cara. Ya, nanti saya akan ajarin lagi untuk pertemuan mendatang itu adalah bagaimana menemukan enthalpy dengan menggunakan cara lain gitu ya Bapak Ibu ya. Yang selain apa namanya? Selain ini, selain pakai integrasi gitu ya. Karena ini nanti pakai integrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan cuma masukin angka doang, enggak. Harus diintegrasi dulu. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Sebelum saya tutup kelas untuk hari ini. Berarti sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Oh, ini sebenarnya harusnya saya kasih di next slide. Cuma saya sudah ngomong duluan nih. Panas laten nih, saya sudah ngomong. Harusnya next slide ya. Tapi saya sudah kadang ngomong data half-fact sama data half-fusion. Ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Besok tidak ada perkuliahan, Bapak Ibu, untuk OTK 2 ya. Untuk OTK 2 kan harusnya jam 10.40 sampai jam 12.20 kalau tidak salah ingat. Tapi besok tidak ada. Khusus untuk OTK 2 besok tidak ada kelas. Ya, karena besok ada acara pelantikan, jadi saya tidak bisa hadir. Jadi kita akan langsung ketemu lagi di Jumat minggu depan. Begitu. Saya akan lanjut membahas tentang perhitungan entalpi menggunakan metode-metode lain selain dengan menggunakan integrasi. Begitu. Cuma mungkin saya akan kasih latihan soal dulu ya. Mungkin 1-2 nomor gitu untuk Bapak Ibu bisa kerjakan bersama-sama. Baru kemudian nanti saya lanjut ke metode perhitungan entalpi berikut. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sedikit intinya, Bu. Berarti untuk perkuliahan nano akan naik ya, Bu, ke atas jamnya? Oh, tidak. Tetap. Oh, tetap ya, Bu. Ya, jadi semua perkuliahan tetap sesuai jadwal. Ya, tidak ada perubahan jam. Hanya kosong saja nanti di jam 10.40 sampai 12.20. Kosong hanya di jam UTK saja. Untuk absensinya tetap absen kita, Bu. Tidak usah. Nanti karena akan langsung saya ganti nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, Pak ya. Baik, Bu. Oke, baik, Bu. Satu lagi, Bu, pertanyaan. Itu ada tadi yang di slide yang how to determine enthalpy, Bu, untuk rumus enthalpy. Kan yang ada yang sampai mana itu? Ini? Bu, belum. Ini? Iya, yang ini, Bu. Tadi ada Ibu menjelaskan sedikit kan kalau bahwasanya kalau nilai delta P itu harus positif. Maksudnya kalau di neraca massa nggak apa-apa nilainya negatif. Tapi kalau untuk neraca panas tidak boleh negatif. Oh, bukan. Gimana? Bukan. Oke, Bu. Kebalik kayaknya. Malahan. Kalau neraca massa Balik kan dia. lucu ya, Bu, kalau massanya negatif. Gimana, Bu? Kalau massa negatif kan hampir nggak mungkin ya, Bu. Bagaimana massa bisa negatif? Oke. Benar ya, tapi kalau panas itu nggak ada masalah, bukannya itu hanya beda arah aja. Jadi kalau misal panasnya tuh, kalau misal nih, T1 lebih kecil daripada T2, padahal T1 itu awal, T2 itu akhir, ya kan? Berarti kalau T1 lebih kecil daripada T2, maka yang terjadi proses apa itu? Gimana, Bu? Kalau T1, jadi misal kondisi awal, kondisi T1 lebih kecil daripada kondisi akhir, atau lebih kecil daripada T2. Berarti terjadi proses apa itu namanya, Bu? Pemanasan atau pendinginan? Pendingin. T1
lebih kecil daripada T2. Pemanasan, Bu. Berarti Oh, pemanasan. pemanasan, Bu. Iya, ya, Tuh, jadi pemanasan. pemanasan. Ya kan? Tapi kalau T2 lebih kecil daripada T1, yang terjadi adalah pendinginan atau pemanasan? Pendinginan. Pendinginan. Nah, dua-duanya nggak ada yang salah tuh kalau kayak gitu. Mau plus mau minus nggak ada yang salah kan? Kalau dia pemanasan berarti dia membutuhkan panas, makanya dia plus karena T2-nya lebih besar daripada T1. Tapi sebaliknya kalaupun pendinginan, ya kan, maka T2-nya lebih kecil daripada T1. Nilainya negatif. Tapi kan bisa, proses itu bisa terjadi. Tapi kalau masa kan nggak mungkin ya Bu ya. Masanya negatif sama masanya positif. Positif mungkin, kalau negatif kan nggak mungkin. Masa kan nggak ada yang negatif. Iya, oke, Pak. Terima Jadi kalau kasih, Bu. merasa panas, negatif atau positif itu bukan belum itu salah gitu loh. Negatif pun bisa benar, positif pun bisa benar. Nah, tergantung dari konsep kayak gitu. Nah, yang kenapa saya bilang jangan dibalik-balik lah T2 sama T1-nya. Ya, T2 selalu di atas, T1 selalu di bawah. Kalaupun T1 lebih besar, T2 lebih kecil, maka nilai hanya yang minus. Kalau minus berarti jadi pendinginan, pelepasan panas. Kalau plus, di mana T2 lebih besar daripada T1 kan plus tuh hasil lepasannya. Berarti dia menyerap panas, membutuhkan panas. Berarti terjadi pemanasan. Kayak gitu. Bisa Baik, dipahami? terima kasih, Bu. Bisa dipahami, Bu Dia? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misal tidak ada, maka saya mau mereminder Bapak Ibu lagi kalian ya untuk jangan lupa absen Bapak Ibu. Ya, tiap ada pertemuan apapun jangan lupa absen. Oke? Itu aja pesan saya.